semuanya, kita dari kelompok 1 yang akan menjelaskan konflik-konflik yang ada di belahan penjuru dunia. Kalian pasti nanya-nanya nih, apa aja sih konflik-konflik yang ada di penjuru dunia ini? Nah, kita bakal jelasin salah satu konflik yang sempat ramai pada masa itu sampai masa kini loh, yaitu konflik Amerika Latin. Kalian sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa itu Amerika Latin? Nah, kawasan Amerika Latin ini adalah bagian belahan selatan benua Amerika yang terdiri dari 3 subkawasan, yakni Amerika Tengah atau Central America, Bascom Caribia atau Caribbean Basin, dan Amerika Selatan atau South America. Nah, ini peta Amerika Latin yang terdiri dari negara-negara sebagai berikut: Brazil, Argentina, Paraguay, Chile, Peru, Uruguay, dan lain-lain. Ini dia tokoh-tokoh yang terlibat di konflik Amerika Latin. Fidel Castro, Che Guevara, George Welan, Nikita Khrushchev, Maxwell D. Taylor, Kamil Gurzel, Isya Pliyev, Georgi Abashvili, Radion Malinovsky, John F. Kennedy, Raul Castro. Ini dia latar belakang dari konflik Amerika Latin, yaitu ketegangan antara dua negara di daerah tersebut meningkat saat pesawat mata-mata AS melintas langit Kuba pada 14 Oktober 1962 dan mengetahui ada rudal balistik yang tengah dirakit. Selama 2 minggu berikutnya, Presiden Kennedy bersama para pejabat negara terus berdiskusi tentang keberadaan senjata nuklir yang hanya berjarak 90 mil dari pantai AS itu. Bagi pihak Soviet, pemasangan rudal di Kuba ini sebagai cara untuk menyamakan kedudukan dengan AS. Pasalnya, Soviet telah lama dibuat tidak nyaman dengan sejumlah senjata nuklir AS yang tersebar di Eropa Barat dan Turki. Soviet juga melakukan manuver ini untuk merespon invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh AS terhadap Kuba pada 1961. Akhirnya, bencana besar dapat dihindari ketika AS menyetujui tawaran pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev. Pada 26 Oktober, Khrushchev mengirim pesan ke Kennedy di mana ia berjanji akan menyingkirkan rudalnya dari Kuba asalkan AS setuju untuk tidak menyerang Kuba dan mengambil instansi misil mereka di Turki. Pemerintahan Kennedy memutuskan untuk menerima persyaratan pertama dan mengabaikan persyaratan yang kedua. Namun secara pribadi, para pejabat Amerika juga setuju untuk menarik rudal negara mereka dari Turki. Jaksa Agung AS Robert Kennedy secara pribadi menyampaikan pesan tersebut kepada Duta Besar Soviet di Washington. Meski perang dingin masih jauh dari kata selesai, AS dan Soviet sepakat untuk menandatangani 2 perjanjian terkait senjata nuklir.